Kalau lo tanya strategi ke trader forex atau trader kripto, jawabannya pasti beda banget. Dunia kripto itu dunia yang sangat volatile. Harganya bisa pump 20% dalam semalam gara-gara satu tweet, lalu turun 30% keesokan harinya karena satu food. Exchange bangkrut, koin rug pull, sampai token yang nilainya naik ribuan persen cuma dalam beberapa minggu. Sedangkan forex kelihatannya lebih serius. Di dunia forex, stakeholdernya tuh nggak cuma trader biasa, ada bank sentral, institusi gede, bahkan hedge fund. Pergerakan harganya kelihatannya sangat stabil. Euro USD naik atau turun 0,5% aja udah dianggap pergerakan besar. Tapi jangan salah, dengan leverage yang bisa gede banget, orang-orang banyak juga yang bisa cuan gede di forex. Gak cuman cuan sih, bisa margin call juga di dunia forex. Dan masalahnya, banyak trader yang ngerasa itu kita cuman perlu tahu satu market. Trader kripto biasanya bilang, ngapain gue belajar forex? Chartnya ngebosenin. Trader forex bilang, kripto itu berisik, gak ada fundamentalnya. Gue nggak nyuruh lo buat ngerti dan so tahu semuanya, tapi at least lo harus tahu apa yang terjadi di dunia finansial secara makro. Memang sangat ngerti dan ahli di satu instrumen itu penting, tapi bukan berarti lo nggak ngerti dan acuh ke instrumen investasi yang lain. Karena bagaimanapun dunia finansial itu kita ada yang namanya analisa makro. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi di atas sampai ke bawah. Kenapa gue omongin makro? Karena dunia ini sebenarnya disatuin sama satu hal. Mau kripto mau forex, dua-duanya dikontrol sama yang namanya world liquidity atau cash flow dunia. Uang yang masuk ke kripto itu adalah uang yang sama yang dipakai trader forex untuk trading di pair forex. Makanya kalau lo cuma ngerti satu sisi, lo itu ibaratnya kayak baca buku tapi cuma setengah halamannya doang. Lo nggak bakal dapet inti dari ceritanya. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya, yaitu makroekonomi yang ngatur semuanya. Lo bisa lihat contohnya di 2020 sampai 2021. Pas COVID melanda, pemerintah US cetak triliunan dolar buat stimulus. M2 money supply, yaitu ukuran berapa banyak uang yang beredar di ekonomi, naik gila-gilaan. Hasilnya apa? Saham-saham pada naik, kripto-kripto pada all time high. Forex pair kayak Euro USD juga sempet volatile banget, karena waktu itu USD sempat melemah secara drastis. Lalu fast forward ke 2022 ke 2023. The Fed naikin suku bunga paling agresif dalam 40 tahun buat lawan inflasi. Apa dampaknya? Dolar US jadi raja. DXY-nya terbang. Euro USD anjlok. Bitcoin yang sempat digadang-gadang jadi safe haven waktu itu malah turun 70% dari all time high-nya. Semua penyebabnya sama, karena liquidity global lagi diketatkan atau lagi tightening. Artinya apa? Satu keputusan dari Jerome Powell bisa mengimpact ke dua market sekaligus. Kalau CPI turun, market jadi tenang. Dolarnya melemah, Bitcoin-nya bisa pump. Kalau CPI-nya naik, market jadi panik, dolarnya jadi menguat, dan Bitcoin-nya jadi drop. Jadi, kalau lo trader kripto tapi nggak pernah baca data CPI atau keputusan The Fed, lo itu kayak main bola tapi nggak pernah baca skor pertandingan. Lo kayak lari-lari di lapangan tapi lo nggak tahu nih, tim lo sebenarnya kalah atau menang. Begitu juga sebaliknya, kalau lo adalah seorang trader forex dan anggap kripto itu cuman mainan, lo juga bakal kaget karena ada miliaran dolar liquidity dunia masuk ke ETF spot Bitcoin. Lo pasti kaget, karena meskipun lo nggak trading Bitcoin, duit yang ngalir ke Bitcoin itu salah satunya keluar dari pair forex tertentu. Intinya, makro itu rajanya. Kalau lo cuma ngikutin chart tiap hari tanpa ngerti bigger picture apa yang ngontrol itu sebenarnya, ya sebenarnya lo bukan trader. Lo cuma ikut terombang-ambing sama market. Lanjut, sekarang kita masuk ke masalah kedua. Siapa sebenarnya yang ngegerakin market? Kebanyakan trader retail percaya kalau mereka itu bagian penting dari market. Tapi faktanya, market itu digerakkan sama pemain-pemain gede. Hedge fund, institusi, sovereign wealth fund, sampai bank sentral. Mereka punya kekuatan buat narik triliunan dolar cuman dari satu keputusan. Mereka tuh nggak bakal peduli apa labelnya. Mereka tuh nggak bakal mikir, oh ini kripto, gue nggak bakal masuk. Atau, oh ini forex, gue nggak bakal masuk karena terlalu kaku buat gue. Yang mereka pikirin itu cuman satu, yaitu return terbesar dengan resiko yang paling masuk akal. Makanya pas dolar menguat, mereka tuh tarik duit dari mana aja. Mau dari emerging markets, mau dari saham, mau dari gold, mau dari kripto, semuanya pasti kena imbas. Contoh nyatanya aja deh, setiap kali NFP-nya US keluar, kalau angkanya jauh di atas ekspektasi, market percaya ekonomi US masih kuat. Dolar langsung rally, Euro USD bisa drop signifikan. Di saat yang sama, Bitcoin justru turun, karena market takut The Fed jadi hawkish. Jadi
Jadi, dari satu laporan NFP aja bisa langsung impact ke dua market, langsung ke kripto, langsung ke forex, bahkan ke komoditi. Selain NFP, gue kasih contoh lo satu lagi. Tahun lalu, pas ETF Bitcoin Spot keluar, di minggu pertama puluhan miliar dolar ngalir masuk ke ETF. Apa yang terjadi? Bitcoinnya pump, tapi di sisi lain, dolar sempat melemah karena ada capital rotation. Trader forex yang nggak ngerti konteks ini pasti bingung. Kenapa pergerakan US dollar tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi? Jadi, pain point-nya itu sama. Kalau lo trading, tapi lo nggak ngerti bigger picture-nya, lo itu ibaratkan analisa tapi cuman kulit luarnya doang. Dan sekarang kita masuk ke puncak masalahnya. Kripto dan forex itu sebenarnya cuma wadah. Yang terpenting adalah yaitu isinya, yaitu cash flow di dalamnya. Gue kasih analogi gampangnya aja deh. Bayangin ada satu sungai besar yang punya banyak cabang. Kadang airnya ngalir ke forex, kadang ngalirnya ke saham, kadang ke kripto. Sungai ini namanya global liquidity. Dan yang ngatur debit airnya adalah bank sentral. Ya buat sekarang yang paling kuat adalah US dollar atau the Fed. Waktu M2 money supply-nya banyak, market jadi banjir likuiditas. Saham-saham pada terbang, crypto to the moon, forex pair jadi super volatile. Tapi waktu M2 money supply itu dikurangin atau di tightening, investor buru-buru cabut dan semua harga-harga nyungsep atau semua ujung-ujung sungai ini debit airnya berkurang. Contoh paling jelas adalah periode 2020 sampai 2021. Pas The Fed cetak duit, Bitcoin dari 3.000 dolar naik ke 69.000 dolar. Euro USD rally karena dolar melemah. Tapi begitu The Fed mulai tapering dan nurunin suku bunga, air sungainya ditarik balik. Akhirnya Bitcoin drop di bawah 20.000 dan Euro USD balik ke parity. Dan inilah alasan kenapa trader yang ngerti money flow itu selalu berada di depan. Mereka tuh nggak cuma nungguin arah candle, tapi mereka tahu kemana arah duitnya. Trader kripto yang ngerti forex pasti tahu kapan harga US dollar itu udah mahal dan beresiko untuk Bitcoin jadi turun. Sedangkan forex trader yang ngerti kripto bakal tahu kalau ada miliaran dolar yang masuk ke ETF Bitcoin, itu artinya ada outflow besar dari US dollar. Soalnya pada akhirnya apa yang tergambar di chart itu adalah bayangan. Sumber cahaya aslinya ada di sumber uangnya. Dan kalau lo nggak ngerti arus uang ini, artinya yang lo lihat itu cuman ilusi, bukan kenyataannya. Sekarang gue coba mau masuk ke ranah teknikal sedikit. Banyak trader kripto yang suka bilang chart forex itu kaku banget, pergerakannya lambat dan gak seru. Sebaliknya, trader forex suka bilang chart kripto itu terlalu volatile, gak ada fundamental yang jelas dan susah buat ditebak. Tapi sebenarnya ini cuma mindset, karena price action itu sebenarnya bahasa yang universal. Mau lo lihat chart Bitcoin USDT, mau lo lihat chart Euro USD, semuanya sama. Yang lo bakal lihat ya supply, demand, dan psikologis manusia yang tercermin di dalam chart. Support resistance, trend line, candlestick chart, semua itu sebenarnya relevan di dua market. Gua kasih contohnya ya. Waktu di XY naik signifikan, Euro USD itu sering nunjukin pola bearish continuation. Di saat yang sama, Bitcoin juga sering nunjukin rejection pattern di level resistance. Trader yang ngerti dua chart ini bisa lebih cepat tangkap sinyal korelasi. Sedangkan trader yang cuma lihat satu market sering ketinggalan momen. Sekarang masalahnya, gimana cara lo eksekusi trading dengan tools yang benar? Banyak trader stuck karena nggak punya platform yang gampang diakses. Belum legal dan belum bisa dipakai buat serius. Bukan cuma buat latihan, tapi jadi tempat trading utama. Kalau di Indonesia, ada Finex. Broker lokal ini udah resmi teregulasi oleh Bapepti. Jadi soal legalitas, lo nggak perlu ragu. Proses deposit dan withdrawnya juga cepet. Nggak perlu nunggu berhari-hari buat proses withdraw dan deposit yang ribet. Buat pemula, lo juga bisa mulai dengan akun demo, biar bisa belajar tanpa boncos. Tapi, kalau lo udah siap trading real, Finex juga siap. Lo bisa trading pakai aplikasinya atau pakai tools pro kayak MT5 buat analisa yang lebih dalam. Jadi, dari belajar, backtest, forward test, sampai trading beneran di real market, semua lo bisa lakuin dalam satu aplikasi, yaitu Finex. Untuk link daftarnya, gue udah taruh di deskripsi biar lo gampang nyarinya. Lo tinggal daftar, download aplikasinya di App Store atau Play Store, dan lo tinggal mulai. Dari semua masalah tadi, jawabannya jelas. Bukan cuma milih antara forex atau kripto, tapi buat nyatuin mindset para trader. Gue coba kasih analogi satu lagi deh. Bayangin aja, lo pilot. Kalau lo cuma ngerti kripto, lo kayak pilot yang cuma ngerti baca satu panel instrumen. Bisa terbang, tapi resikonya gede kalau ada turbulensi. Sebaliknya, kalau lo cuma ngerti forex, lo cuma bisa baca setengah instrumennya. Tapi, kalau lo belajar dua-duanya, lo ibarat punya cockpit yang penuh. Lo bisa lihat indikator makro, teknikal, bahkan arus cash flow global.
global. Hasilnya, lo nggak cuman reaktif, tapi lo bisa jadi trader yang proaktif. Dan jangan cuman pikir ini tuh cuman buat trader profesional. Bahkan buat pemula pun, ngerti bigger picture itu penting dan bisa bikin lo survive. Contohnya aja, pas di 2022, banyak trader kripto hancur karena nggak ngerti kenapa ada market crash. Padahal simple, the Fed naikin suku bunga, US dollarnya menguat, likuiditas disedot keluar dari market kripto. Nah, di sini trader kripto yang ngerti forex pasti langsung bisa connecting the dots. Jadi mindsetnya lo bukan lagi crypto trader atau forex trader, tapi lo adalah market trader. Yaitu orang yang ngerti kalau semua market ini sebenarnya nyambung satu sama lain. Selanjutnya, gimana caranya buat mulai ngerti semua market atau at least makroekonomi? Step pertama, lo bisa mulai ikutin news makro. Nggak perlu terlalu detail, tapi minimal lo tahu kapan ada rilis CPI, NFP, atau keputusan Fed yang penting. Step 2, latihan teknikal di dua market. Coba baca chart Euro USD atau baca chart Bitcoin USDT dan cari korelasinya. Step ketiga, lo mulai belajar dan ngerti dulu marketnya forward test. Atau kalau misalnya nggak ada modal, lo pakai akun demo dulu biar nggak ragu. Dengan mindset yang udah lebih nyatu, lo lebih siap ngadapin market. Sekarang, mari kita tarik benang merahnya. Dunia market itu kayak puzzle besar. Kripto ngasih lo potongan gambar soal hype, adopsi teknologi, bahkan psikologi retail investor. Forex ngasih lo potongan gambar soal makroekonomi, kebijakan bank sentral, dan capital flow institusi. Kalau lo cuma pegang salah satu potongan, gambar lo nggak bakalan lengkap. Trader kripto yang cuek sama forex bakalan heran kenapa tiba-tiba Bitcoin jatuh gara-gara data NFP. Sebaliknya, trader forex yang cuek sama kripto bakalan bingung kenapa capital flow dolar melemah gara-gara ETF Bitcoin ada inflow. Kesimpulannya jelas, semua trader, apapun market yang lo pilih, minimal lo ngerti sama gambaran besarnya. Lo itu nggak harus jadi pakar makroekonomi. Lo juga nggak harus jago analisa di semua chart. Tapi, lo harus ngerti konteks. Karena dengan ngerti konteks, lo itu jadi nggak panikan pas trading. Ingat, kripto, forex, saham, komoditis, semua itu bukan hal yang terpisah. Semuanya itu nyambung lewat liquidity global. Kalau lo bisa baca arah dari liquidity global ini, lo jadinya bukan jadi trader kecil yang cuman hanyut di bawah market. Tapi lo itu jadi navigator yang tahu kemana arah market ini berjalan. Kalau lo benar-benar serius mau jadi trader, lo nggak cukup cuma punya chart dan broker. Lo juga butuh informasi yang real time dan edukatif dan bisa diakses kapan aja. Di Finex, semua itu udah disiapin. Dari aplikasi mereka, lo bisa langsung cek kalender ekonomi buat tahu jadwal rilis data penting kayak CPI, NFP, sampai keputusan suku bunga. Jadi, lo nggak bakal ketinggalan momen-momen besar yang ngegerakin market. Nggak cuma itu, di website mereka juga ada video edukasi dan webinar rutin buat bantu lo pahamin strategi dan market outlook lebih dalam. Dan kalau lo suka baca, ada juga trading blog yang isinya tips dan insight buat ningkatin skill trading lo. Intinya, Finex itu bukan cuma tempat buat lo trading, tapi lo juga bisa belajar, mantau market, dan upgrade mindset lo soal trading. Cek link di deskripsi buat bikin akunnya. Lo tinggal buka website mereka buat explore dan mulai perjalanan lo sekarang. Anyway, mulai sekarang, jangan cuma puas kalau baru ngerti satu market. Lo itu harus coba ngelihat dunia finansial secara makro. Luaskan pandangan lo, belajar instrumen lain, dan upgrade mindset trading lo. Karena pada akhirnya yang menang itu bukan siapa yang cepet entry, tapi siapa yang ngerti gambaran besarnya.